Baik, tema tausiah singkat kita pagi ini ambil tema yang terbaik ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yuntafa'u bih dan kita bisa mengamalkannya, mensedekahkan harta yang dicintai. Biasanya punten kita ini kalau bab memberi kepada siapapun, kalau nggak sisa sesuatu yang jelek atau yang kualitasnya jauh dari yang kita makan, jauh yang kita pakai. Contoh ibu-ibu masak banyak, nah dibikin kata tengah-tengah 2 minggu, nah ya punya terus hasem bulukan, ngasih suatu pakaian apapun biasanya ya mungkin bekas, kalaupun layak pakai ya. Nah seyogianya hal ini tidak kita lakukan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 267 coba anda lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Maksudnya zakatkanlah sebagian dari yang baik-baik. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usahamu. Ya, berupa harta, petani, pedagang dan sebagainya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian berupa biji-bijian, buah-buahan. Ya, kalau anda akan mengeluarkan zakat buah-buahan, bebetian, hasil tani harus yang terbaik. Nah, anu buruk nuku hilet dibikin dah, biasanya gitu kan. Kalau makan kita beras nomor 1 ya, beras Cianjur, beras yang bagus tuh ya, atau beras jenis yang lain pokoknya bagus. Pada Idul Fitri yang dikasih apa? Beras raskin teh. Gak boleh begitu dong. Allah menyindir kita nih, wala yatayammamul khabisa minhu ya tunfiqu walastum bi akhirihi illa an tu'midu fihi. Tuh, Allah menyindir kita ketika kita memberikan zakat, makanan atau apapun pemberian yang jelek adalah pada kalian sendiri nggak suka mengambilnya. Ya, apalagi memakannya, melihatnya pun sambil memicingkan mata karena saking nggak suka. Ya, mungkin dengan cara demikian dirasanya kewajibannya akan tertunaikan. Penting mah zakat, mungkin begitu. Awas hati-hati ya. Di ujung ayat ini Allah menjelaskan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu zat yang maha kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu. Jadi sebanyak apapun misalnya rezeki kekayaan yang kita berikan untuk kepentingan agama, kebutuhan Allah mah ya. Annallaha ghaniyyun, Allah zat yang maha kaya, hamid lagi maha terpuji. Maka itu ketika kita memberikan sesuatu yang jelek, sebetulnya imbasnya ya dampaknya kembali pada kita juga. Coba kembali anda perhatikan di Quran surah Al-Maidah itu ayat 27, ketika Qabil dan Habil berkurban untuk menunjukkan ketaatannya pada Allah ya. Qabil dan Kabil, coba periksa ayatnya. Itu 2 putra Nabi pertama lagi, Nabi Adam alaihissalam, masing-masing menunjukkan ketaatan pada Allah dengan diperintahkan berkurban. Tapi apa yang terjadi? Kalaupun putra Nabi, nah ini mereka punya sifat yang berlainan. Ya, yang satu soleh, yang satu salah. Itu putra Nabi. Ya, ketika Habil mengorbankan sesuatu yang bagus-bagus, yaitu beliau mengorbankan satu beri-beri yang sangat besar itu ya, yang sangat dahsyat besarnya karena menunjukkan ketaatan pada Allah. Sementara kakaknya dia kurban dan apa ya, dengan bebetian baruknya hasil tanaman yang sangat jelek. Maka apa yang terjadi? Allah menerima kurban Habil dan menolak Qabil. Itu terus saya contoh nih bahwa nah, dalam hadis yang cukup panjang ini menarik nih ya, hadis yang bersumber ya, dari Anas radhiyallahu an, disebutkan dulu ada sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu an. Beliau ini siapa?
Beliau ini seorang sahabat Ansor, aksara ansori bil Madinati malan min nakhlin, yang terkenal kaya sekali. Di antara kekayaan yang sekian baik itu berupa min nakhlin. Beliau banyak memiliki kebun kurma. Wa kana habbu amwalihi ilaihi baroha. Di antara kebun kurma, harta-harta yang beliau miliki yang paling sangat disukainya ada sebuah kebun yang disebut Bayroha. Nah, kebun Bayroha, di mana itu posisinya? Wa kanat mustaqbilatal masjid. Bayroha ini posisinya adalah di masjid, di depan Masjid Nabawi. Tempatnya strategis. Ya, kebunnya subur, lebat lagi, banyak jumlahnya, luas lagi. Kemudian posisinya wa kanat mustaqbilatal masjid, depan masjid. Bahkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Seringkali beliau masuk ke kebun itu. Kemudian beliau minum air yang sangat bagus, jernih, besar, banyak airnya. Ya. Wa qala Anas berkata, "Falamma nazalat hazil ayah," ketika turun ayat wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayatnya. Tidaklah akan sampai kalian pada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian berani menginfakkan dari apa-apa harta yang kalian miliki yang sangat kalian sukai. Begitu turun ayat itu, qama Abu Talha ila Rasulillah SAW, maka segera Abu Talha berangkat menuju baginda Nabi SAW. Faqala, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala anzala alaik." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadamu, yakni ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan sampai kalian mencapai kepada kebajikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Wa inna habba mali ilayya Bayroha, dan tidak ada harta yang aku cintai, yang sangat aku sayangi, itu sebuah kebun yang namanya kebun Bayroha. Posisinya ada di depan Masjid Nabawi, sudah lebat lagi, sumber airnya bagus. Nah, sekarang kata beliau, wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dzurha inda Allah Ta'ala. Sekarang bukan milikku lagi Rasulullah, kebun ini aku sodakohkan karena Allah Ta'ala. Aku hanya mengharapkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. So kainu kita aja nah. Masya Allah. Ya. Berdoa ya Rasulullah, hai saudara, terimalah Rasulullah, silakan, terserahmu, gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Mendengar hal itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka Rasul bersabda, "Bakhin zalika malun rabbi, zalika malun rabbi." Luar biasa, ini ada harta yang sangat menguntungkan, harta sangat menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta, aku sungguh telah mendengar apa yang kau katakan hai Abu Talha. Namun wa inni ara an taj'ala fi aqrabin, menurut aku ini lebih baik bila kau bagikan saja kepada keluarga dekatmu. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, "Af'alu ya Rasulullah," siap ya Rasul, aku akan lakukan. Maka saat itu juga faqassamaha Abu Talha fi aqarbi wa bani ammihi, maka beliau bagikan untuk kebun-kebun yang luas itu sesuai dengan perintah Rasul kepada keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya. Nah, gitu iman mah ya. Nah, begitu Allah merintahkan sesuatu, kalaupun itu sangat berat, sangat berat. Ya, saya tanya Anda, mending mana? Kadang-kadang kita di posisi yang mana? Mending ngasih, mending dikasih. Mending jadi orang yang memberi atau diberi. Kadang-kadang mentalitas sebagian dari kaum muslimin kebanyakan ada di antara mentalitas yang selalu ingin diberi, ingin ditolong, ingin dibantu. Itu mentalitas miskin itu. Kalau mentalitas kaya bukan begitu. Yadul auliya khairum minadis syuflah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita punya sikap bagaimana caranya kita untuk bisa memberi, menolong. Ya. Baik, kenapa Abu Talha berani demikian hebat itu? Nanti kita akan jelaskan rahasia-rahasianya besok ya. Ini sementara saya sampaikan sampai sini, mensedekahkan harta yang paling kita cintai. Jadi ilmu taufik, jadi inspirasi
Mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti Abu Thalha ya, sehingga menjadi hamba Allah yang sangat disayangi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Asep Rahidin yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini dengan tema mensodakohkan harta yang dicintai, Pak Ustadz. Baik sahabat Rama, silakan untuk WhatsApp, telepon dan juga chat di 0856 212 1047 untuk menyampaikan pertanyaan. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu informasi dulu. Silakan. Persembahan Dialog Islam Rama FM. Allah. Sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh Dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Masih di 104,7 Rama FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp, chat atau telepon di 0856 212 1047. Untuk tema di pagi ini, mensodakohkan harta yang paling dicintai. Kemudian selamat pagi untuk sahabat Rama yang sudah hadir menyimak di pagi ini. Silakan pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, bagaimana pertanggungjawaban harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau punya harta dan mobil mewah yang nilainya miliaran, sedangkan sedekahnya hanya ratusan ribu atau jutaan rupiah saja, Pak Ustadz. Dari Pak Deden di Sukabumi. Baik Pak Deden, memang mentalitas kita saya sebut tadi begitu ya. Kenapa orang sih ini sulit banget tuh infak dan sedekah? Ya sabu annama lahu akhladah, ini jawabannya. Karena kebanyakan manusia, orang-orang yang pelit itu menyangka hartanya itu akan mengekalkan hidupnya. Ya kelebar dibikin deh. Padahal saya katakan kepada Anda, bicara masalah harta, pangkat, jabatan, dunia dan sebagainya itu tinggal 2 pilihan. Satu, mungkin hartanya diambil kembali oleh Allah, tidak bisa apa-apa, gempa, kebakaran dan sebagainya. Naudzubillah ya. Yang kedua, hartanya nggak diambil tapi nyawanya, the end. Orang mati buah harta enggak? Maka orang beriman itu seperti Abu Thalha tadi. Ya, memilih hartanya dititipkan kepada Allah. Ya, Rasul sampai memujinya luar biasa ya. Pujian Nabi kepada Abu Thalha, zalika malun robish, dalika man robish, diulang 2 kali. Wah, inilah harta yang menguntungkan. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Iis, Pak Ustadz. Ya. Terkait fatwa sekarang ada barang-barang yang haram. Iya. Sedangkan terlanjur saya beli, Pak Ustadz, untuk kedepannya mungkin mengikuti fatwa tersebut untuk barang yang sudah dibeli sebaiknya bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Itu saya mah tuang ya. Yang penting barang tersebut jenisnya halal.
hanya mereknya produk Israel. Terus 35 tuang, ya makan. Tapi selanjutnya stop, jangan beli barang-barang dari Zionis. Kenapa? Karena udah tahu semua kok. Sebagian dari barang-barang yang dijual tersebut adalah untuk menggempur umat Islam. Itu bukan rahasia lagi. Sudah lama kita mengetahui hal itu. Ya, maka itu kami apresiasi luar biasa kepada MUI ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan, dilaksanakan semua umat di negeri ini dan semua kaum muslimin di dunia. Ya, bukan ditinggalkan umat Islam dia itu. Ya, istiqomah ya. Yang udah dibeli tidak masalah. Yang tuang ya ibunya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan via telepon sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz sehat, Kang Onil sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz aya patarosan. Abi teh sok ngajak ngaos gitu mah Pak Ustadznya kanu sok gaduh mobil Pak Ustadz. Anu gaduh mobil teh anu 2, anu 3, anu 1. Cabi teh hayu tu ngaos sing teh eta mobil teh mangpaatkeun si teh ulah dugi ka ngajugrug cing teh di garasi. Nah, walar teh sok kieu Pak Ustadz. Pos entos nganjang ka Bageto we cenah kitu Pak Ustadz. Sikap abdi kedah kumaha Pak Ustadz gaduh rerencangan kitu Pak Ustadz gaduh mobil teh teu dimangpaatkeun. Aturan ngantosan eta we garasi we Pak Ustadz mobil teh dianggo ibadah. Tah abi kedah kumaha teh ngawartosan rencangan Pak Ustadz. Atur nuhun Kang Onil Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewajiban kita sama muslim itu dalam Al-Quran dijelaskan watawasyu bil haqqi watawasyu bisyabr. Ya. Kita harus saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Apa yang Ibu sampaikan udah tepat Bu ya. Itu namanya dakwah. Ya. Poin dakwah itu kan 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ibu telah berdakwah, ayo ngaji. Nah, bagi punya kendaraan, Anda tahu nggak? Kuda tuh udah 3 macam zaman Nabi itu. Kuda yang terbaik, kuda dipakai bisa-bila. Tiap bulunya, tiap langkah kakinya, Masya Allah, tiap kesang yang netes di kuda itu semua dihitung jadi pahala. Nah, kuda zaman sekarang kuda besi ya namanya. Geliningan, mobil, ya. Anda punya kendaraan, kemudian bawa teman-teman, ayo ngaji. Wah, Masya Allah, insya Allah mobil itu menjadi mobil jihad bisa-bila. Ya, saya himbau, Anda punya kendaraan, sok pakai ngaji. Kenapa? Maka nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita miliki. 1 tetes air yang kita minum, 1 butir nasi yang kita makan, aina iktasabu wa fima anfaqahu, ditanya ke Allah. Ya. Istiqomah ya. Kemudian Pak Ustadz pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukum istri yang suka ibadah tapi tidak patuh terhadap suami Pak Ustadz. Pas suka ibadahnya. Tidak mau dibimbing, juga perihal tata cara ibadah yang sunnah katanya Pak Ustadz. Atau ibadahnya kunaon atau buat gitu, kan suka ibadah. Kan fungsi dari ibadah itu harus berimbas pada akhlak, pada kepribadian. Contoh Al-Kabut cuma lihat 45. Aqimis sholat, sok dirikan sholat. Kan semua sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ya akan bisa mencegah seorang yang melakukan sholat tersebut dari fahsya dan munkar. Nggak mungkin kasar, nggak mungkin tidak nurut pada suami. Lantas kenapa kok begitu? Jangan salahkan sholatnya. Berarti sholatnya baru amilus sholat, baru bisa melakukan sholat, bukan mendirikan sholat. Gimana tuh? Ya kasih nasihat lah suaminya, ya fa'iduhunna. Ya An-Nisa 34. Kalau ada isi yang seperti itu, ya sok fa'iduhunna, bagi nasihat. Ya, dengan suami tong kagok. Nah, nggak sanggup, nggak mempan, ya 34 atau 35-nya aku pemasu, ya hakam min ahli wa hakam min ahliha. Ya, ajak serta musyawarah kedua orang tua atau orang yang kita hormati untuk berikan nasihat pada mereka, ya. Terima kasih. Baik, silakan sahabat Rama, pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade di Balayana Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz, apa bedanya dzikir dan wirid? Iya. Begitu aja Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang betul itu zikir Pak, zikrullah, zikron kasiran ya. Dalam Quran banyak diungkapkan. Wirid itu tergantung dalam konteksnya Pak. Kalau lagi dalam konteks ilmu, tenaga dalam, apa itu, semedi, semedi itu, tapa, baca ya wiridnya 8.888 kali kayak bisa ngapung nah itu matahayul. Ngopat syirik kayak itu ya. Tapi konteks wirid yang dimaksud adalah orang tua kita dulu sok wirid dan atuh nggak sholat teh, yang dimaksud zikir itu. Tapi hemat saya, saran saya, himbauan saya pada sahabat Islam yang saya cintai ya, udah gunakan aja istilah-istilah yang Qur'ani dalam konteks kehidupan keseharian supaya tidak salah memaknai ya. Itu sholat bukan sembahyang, nyembah dewa, nyembah yang syaum bukan puasa, lupa puasa itu, ibadah haji bukan naik haji itu, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Baik, silakan sahabat Rama, pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya bagaimana bila saya sering melihat kepada ibu-ibu yang suka ke pengajian, tapi mereka itu ke semua golongan selalu dihadiri. Ya, jadi nggak ke satu golongan saja. Bagaimana? Apakah itu baik atau tidak menurut ajaran gitu, ajaran Islam? Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Menurut ajaran Islam harus bersabda untuk talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin dan muslimatin. Yang namanya mencari ilmu itu faridatun, fardu wajib hukumnya. Maka disini minal mahdi ila lahdi, sejak lahir sampai mati. Itu kemana, di mana kita dan siapa ngajinya nggak ada masalah. Ya, justru saya himbau kepada sahabat Islam, jangan membeda-bedakan golongan, madhab, partai, apalagi ngaji kadinya terserah orang. Nah itu, ini yang akan merusak persatuan ukhuwah Islam itu. Kau lihat Al-Hujurat 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Jelaskan ayatnya kan. Sesungguhnya kalian itu orang beriman saudara, dulur baraya, saudara seiman seislam, bukan saudara separtai, bukan saudara semadhab, bukan. Saudara seiman seislam. Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, karena saudara berpegang teguh kalian pada agama Allah dan jangan berpecah belah. Satu jawaban saya. Yang kedua, ketika menerima ilmu, nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, undur ma qala wa la tandur man qala. Tuh gitu. Kita bersikap objektif bukan subjektif. Lihatlah olehmu apa yang disampaikannya. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Artinya siapa yang menyampaikan ilmu hak, benar, rujukannya, dalil nakliannya bisa dipertanggungjawabkan, Quran dan Sunnah, ambil, laksanakan, kerjakan. Tatkala nggak sesuai dari siapapun punten, fantahu, hindari, jauhi, gitu ya. Tapi ukhuwah kebersamaan tetap harus kita jalin, kita jaga ya. Kondisi Palestina saat ini harus jadi contoh bagi kita. Ini karena umat Islam tengah hiji, sehingga kita tidak jadi umat yang kuat ya. Terima kasih. Ya, kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi sareng Bulina di Margaloyo Jalekong. Silakan Bulina. Bade nyungkeun pertarosan nanti di Pak Ustad perkawis zakat penghasilan sareng zakat emas. Kumaha pengeluaran gitu Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau zakat emas perhiasan yang ibu beli, ibu jangan dulu dipakai sebelum dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu emas perhiasan bu ya. Bujuk pada hadis Nabi SAW, ada seorang akhwat tuh datang pada Rasulullah SAW, dan kemudian beliau bawa anak perempuan yang kebetulan pakai 2 gelang dari emas. Rasul bertanya, atutina zakata hadza, bu eta gelang budak teh geus zakatan can? Qolat la belum ya Rasulullah.
Qala pasal Nabi ayyusyurikillahu bihima yawmal qiyamati min syuraini min nar. Mau enggak nanti diganti oleh Allah pada hari kiamat? Ya, dengan 2 gelang dari api neraka. Tuh. Di emas perhiasan yang dipakai itu yang belum dijagati akan diganti nanti pada hari kiamat dengan api neraka. Naudzubillah. Jadi ini menjadi dasar hukum bahwa kalau ibu beli perhiasan atau dibelikan oleh suami, jangan dulu dipakai ya sebelum dikeluarkan zakatnya 2,5%, termasuk gelang perhiasan emas kawin mahar yang diberikan oleh suami pada istrinya. Jangan dipakai keluarkan zakatnya. Baik, terima kasih. Pak Ustadz, apakah tidak termasuk ubud dunia apabila mengumpulkan uang untuk umrah, Pak Ustadz? Itu ibadah. Wa hubud dunya wa rahiyatul maut itu dia 2 indikasi penyakit wahnun yang menjadikan umat Islam lemah. Hubud dunya itu maknanya terlalu cinta dunia, lupa akhirat gitu. Kalau kita nabung untuk kurban, nabung untuk umrah itu bukan hubud dunya, justru itu bagus untuk kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, Allah menegaskan bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Makanya kita sungguh-sungguh untuk kepentingan akhirat. Untuk bangun masjid, sok sungguh-sungguh. Untuk umroh, sok sungguh-sungguh nabungnya. Biar cepat berangkat ya. Untuk kurban, dan sebagainya. Baik Pak Ustadz, apakah hukumnya wajib sebelum berdoa harus bersalawat dulu dan bacaan salawatnya yang seperti apa Pak Ustadz? Bukan wajib, yaitu salah satu adab-adab dalam berdoa. Di antaranya Rasul menyatakan kalau nggak doa jangan langsung to the point, puji dulu Allah, sanjung dulu Allah, alhamdulillah misalnya, atau ismul azam yang lengkap, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, dan seterusnya ya. Kemudian silakan berselawat. Itu adab-adab dalam berdoa. Kemudian setelah itu baru sok minta kepada Allah apa yang Anda inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya via WhatsApp telepon sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng mamai di Bojong Mekar Pak Ustaz. Enggak. Ieu pun bojo teh nya istri abdi teh ada kebiasaan ada mal kenceleng gitu satos salat teh sok nyisiannya saya kedik-sakedik es dikempalkeun tah samentawis abdi gaduh usaha janten ngayekeun tina hasil usaha ngaluarkeun dihijikeun sareng hasil kenceleng eta teh terus disodakokeun. Tapi aya istilah upami atos ya sababaraha sasi dibuka aya istilah dina ate teh angkeweh lamun tos ageng gitu dipasikeun atau disodakokeun teh. Tah eta kumaha ngangke-engkekeun kitu. Mangga. Ustaz hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang Bapak lakukan itu bagus ya. Dalam Al-Qur'an 261 Allah menjanjikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamashabban ambatas sab'a sanabil fi kulli syumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang akan tumbuh mengeluarkan 7 batang, kemudian tiap-tiap batang tumbuh 100, dan bahkan Allah akan melipatkan akan sepeta teringga. Semangat bersedekah itu harus ya dioptimalkan, kalaupun dengan cara seperti tenis yang bagus. Kita ingat tahun 2005 kita bangun masjid Darul Taqwa Darul Mutakin ya, Masya Allah, itu dengan kenceleng kecil Pak. Masih ada 25 rupiah, dulu 50 rupiah. Jadi masjid gede itu. Ya, sekarang lagi diperbaiki, diperluas lagi ya. Kecil dan besar wa ma'indallahi bakin, yang jelas insyaallah pasti akan kekal. Maka itu hemat saya jangan dingkengke. Nabi menyatakan badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal. Jangan dinanti-nanti.
pas dibuka berapapun 1 sen pun ya misalnya segera berikan, salurkan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok lusa. Mumpung Allah memberikan kesempatan berinfak bersedekah dan ada rezekinya, kalaupun belum memadai hemat kita, di hadapan Allah nggak ada yang kecil sedekah itu, pahalanya pasti besar ya Pak ya. Nggak pastikan Mbak. Baik, terima kasih. Dan Anda ingin wakaf ke Darul Mutakin, ini nomor WA-nya ya 0815 609 6268 untuk melanjutkan pembangunan masjid kita. Terima kasih. Ya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan via WhatsApp telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Bu Neneng di Sukabumi. Abdi teh sok ngaos kanu teu sa Quran Sunnah Pak Ustaz. Tapi gini abdi teh nyaman. Pami sanes Quran Sunnah mah. Mohon. Tapi pami ka puntennya versi Muhammadiyah gitu ka. Anu sa Quran Sunnah mah abdi teh sekuralseun gitu ta sok pas kana mana. Kumata abdi kitu Pak Ustaz, hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pilihan Bu ya, pilihan. Semua orang punya hak untuk mendatangi masjid mana, untuk berjamaah, untuk Jumatan, majelis taklim mana ya, channel radio mana yang kiranya cocok dan ibu silakan, itu hak pilihan jamaah. Kita nggak boleh maksa. Namun yang paling penting jaga ukhuwah sakit itu ya Bu. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain ya, yang penting laksanakan oleh kita segala macam titah perintah ibadah di Allah Azza wa Jalla dan istiqomah mengikuti sunnah Rasul. Kenapa begitu? Karena perintah Al-Quran seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur Rasul. Ya, An-Nisa 59. Termasuk dalam mengaji juga. Ya Bu, pilih pengajian yang berilmu. Yang disampaikan ilmu, bukan dongeng, bukan cerita, bukan ghibah, naudzubillah. Ilmu ya, dan ilmunya yang objektif, yang merujuk pada Quran dan Sunnah ya, dikeluarkan dalil-dalilnya di nanu itu sok sumpingan. Namun sekali lagi saya garis bawahi dengan tidak menjelekkan, menyalahkan pihak yang lain. Tetap jaga ukhuwah. Kita ini orang yang beriman disaudarkan oleh Allah karena keimanan yang sama ya. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan dari sahabat Rama, kita jeda dulu usai pesan-pesan berikut ini. Masih dalam rangkaian Dialog Islam Rama FM bersama Onir dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Mutakin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh Dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmutakin.com. Umroh bersama Darul Mutakin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Masih dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur. Silakan sahabat Rama, Dialog Islam Rama FM. Tema di pagi ini mensodakohkan harta yang paling dicintai.
di 0856 212 1047. Pak Ustadz, jakat perhiasan anu kengeng meser ke dari keluarga jakatna betul. Satu acan dianggo Pak Ustadz. Betul. Nu ditaruskeun teh, kami perhiasan kengeng pamasihan nah sami kedah dikeluarkeun Jakarta tanah teu Pak Ustadz. Bade pamasihan, bade misalnya lira, yang penting perhiasan itu menjadi milik ibu, hak ibu. Siapa yang memiliki maka dia wajib melakukan zakat perhiasan tersebut ya. Itu hadisnya tadi saya sampaikan, tidak saya ulang lagi ya. Jadi apakah pemberian di orang tua, mungkin warisan berbentuk perhiasan, jangan dipakai sebelum dikeluarkan 2,5%. Dari mana ngitungnya? Mudah, nominalnya saja lihat. Atau datos daya suratna gampil nama. Cana kata emas di gram, gitu kan? Seberasa gramna kalikeun 2,5%. Aduh, loba-loba tuh cokot. Ulah harus gitu ya. Justru harta yang jelas hak kita miliki kita kan cuma dua. Satu yang telah kita makan, yang telah kita minum, yang telah kita pakai, hak kita milik kita. Yang kedua, wa ma 'indallahi baqin. Nah itu yang telah kita titipkan pada Allah, di antaranya lewat zakat tadi. Terima kasih. Pak Ustadz, siapakah yang prioritas diberikan sedekah? Adakah dalil Quran dan hadisnya Pak Ustadz yang sahih? Al-Baqarah ayat 177 ya. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fil qabtu. Ini urutannya. Ya. Kita akan mencapai pada kebajikan yang sempurna ketika kita sudah memberikan yang terbaik yang kita cintai kepada siapa? Urutan pertama zawil qurba. Kerabat dekat dulu kita yang ada di rumah, ya baru kemudian keluar. Ya, anak-anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Terima kasih. Baik, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya di WhatsApp telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Ini Kang Konil damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun daramang mah. Ustaz gini, saya juga setuju dengan tadi ibu yang dari Sukabumi. Sebetulnya bukan kita yang nggak mau nyampur kepada mereka, Ustaz. Kantos abi teh pangaosan dalil-dalil yang doib teh didugikeun kayak mengadani bayi yang baru lahir, Ustaz. Nah itu teh Ustadz kan harus ada etika ya, tata krama. Nggak ada pertanyaan Ustadz waktu itu teh jangan langsung ditutup. Tapi saya udah bilang gini, kalau saya ketemu Ustadz ini mau saya tanyain suatu waktu. Acan penak-penak lu ika ayeuna teh Ustadz. Kumaha teh Ustadz upami kitu muhun jajak kumulo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Itu hak kita semua ya, hak sahabat Rama, hak ibu aja. Pada yang awas kamana, namun saran saya betul ngaji itu harus pada sumber simbol ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi ungkapan Sina Ali radhiyallahu anhu, untur ma qala wala tandur man qala. Perhatikanlah apa yang disampaikannya, kajiannya, kontennya. Sesuai Quran dan Sunnah tidak, ya. Jangan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Itu benar katakan benar, salah katakan salah. Itu memang harus seperti itu. Di sisi yang lain tetap kita jaga etika, hormat, saling menghargai satu dan yang lain. Insya Allah dengan demikian kita bisa ngaji dan juga bisa tetap mempertahankan ukhuwah. Ya, itu yang dikehendaki oleh Quran. Al-Hujurat ayat 10 tadi dan juga Al-Imran 103. Nuhun wajah, semangat terus ya. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Bapak Ayi di kawasan Sukabumi, Pak Ustadz. Masalah doa saya yang lagi dikasih sakit sama Allah, Pak Ustadz. Sudah 2 tahun setengah tidak sembuh-sembuh, Pak Ustadz. Merasakan kesakitan di perut dan juga penyakit lainnya seperti stroke, Pak Ustadz. Mohon doanya Pak Ustadz dan Pak Ayi Sukabumi. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Itu sabda Nabi SAW. Ketika belum ditemukan obatnya, satu itu sebagai ujian bagi kita, bahkan rahmat bagi orang yang sabar. Ya, yang damang sehat Pak ya. Juga untuk Pak Haji Dadang Suendar di Kebun Kopi, Pak Haji Dedi Juhandi di Dago, di Aremut untuk Daramang nih. Pak Haji Mumu Ismail di Gamlung, Tanjung Sari, Sadayana, Daramang sehat ya.
Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Ustadz, mengenai ibadah haji bagi orang yang mampu wajib menunaikan ibadah haji. Tapi atas nama tergaduh tanahna seueur Pak Ustadz. Upami ngical sakotok oge moal saef tapi anjeunna teu berangkat wae sana Pak Ustadz saurna. Ya, di Al-Imran 97 Allah Azza wa Jalla mewajibkan haji itu kepada manusia hamba Allah yang mampu. Wa lillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, sebagai orang yang beriman tentu dia akan mengutamakan karena haji itu wajib hukumnya. Ketika seorang muslim dia mampu berhaji kemudian tidak berangkat haji, dia meninggal, pilih pada Yahudi bin Nasrani mautna, naudzubillah. Ya, bagaimana cara usaha untuk bisa menjadi istitoah? Ya tentu Anda punya aset banyak kan, ya sawah, ladang, mobil, tidak akan dibawa ke alam kubur, macam nekah ya. Baru akan menjadi simpanan terbaik ketika itu dijual, ya. Kemudian dijadikan sebagai bekal untuk haji. Itu termasuk manis tato'a ilaihi sabila. Kecuali kalau ya jangankan rumah, ngontrak imah, kendaraan, nggak pernah punya kendaraan. Nah dalam hal ini Allah Maha tahu. Dan insya Allah Allah akan hukum hamba-hamba Allah Muslim yang punya niat untuk haji tapi sementara belum masuk ke dalam kelompok manis tato'a ilaihi sabila. Itu ya. Baik, terima kasih. Baik, jangan kemana-mana sahabat Rama. Usai jeda berikut ini, Dialog Islam Rama FM kembali hadir bersama Onil dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh Dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Masih di 104,7 Rama FM Bandung, 99 Airlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya di tema pagi ini, mensodakohkan harta yang paling dicintai, di 0856 212 1047. Ya, silakan WhatsApp via telepon. Sudah tersambung, halo. Ya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama sudah masuk. Hukumnya jika seorang ayah mengutamakan sedekah kepada anak yatim daripada kepada anak sendiri Pak Ustadz, dan jumlahnya lebih besar kepada anak yatim daripada ke anaknya sendiri, bagaimana Pak Ustadz? Ya, tolong diingatkan, duikan ke ayah. Ya, Allah merintahkan dari kurba, baru wal yatama. Siapa dari kurba? Di hadis yang cukup banyak waktu situ kemarin ya.
kita bahas dua pertemuan itu. Satu diantaranya adalah anak dan keluarga. Anak dan istri itu yang harus lebih diutamakan sebelum yang lain-lainnya. Ada sahabatnya ketika nanya, ketika punya 1 dirham, Nabi menjelaskan 1 dirham kau kasihkan kepada fakir miskin, kepada jihad sabila dan sebagainya, dan 1 dirham kau berikan kepada keluargamu, maka di hadapan Allah yang paling besar pahalanya 1 dirham yang kau berikan kepada anak dan keluargamu. Tuh, ya, rugikan kak ayahnya. Ini perlunya watawasyu bil haqqi watawasyu, bukan dari atas ke bawah, mungkin juga satu ketika dari bawah ke atas, bukan orang tua kepada anak saja nasihat itu. Bisa jadi anak yang soleh memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya. Silahkan sahabat Rama pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Pada ditareketan iya Pak Ustad. Tadi tak upami masihan mamun teh saurna teh kedah anu enggal. Gitu. Tak upami abi kumargi rada tebih bumina gitu. Pasok dilebetkeun we kana kulkas sadinten 2 dinten gitu, dikempalkeun. Sanes abdi nu masihan tapi anjeunna anu ka bumi aya sisa-sisa sok upami aya can ku abdi pada disuhunkeun gitu. Ku abdi teh sok langsung di haneut-haneutkeun deui Pak Ustad. Tah upami kitu kumaha Pak Ustad, sanes abdi nu masihan tapi anjeunna anu nyuhunkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imu to'a, memberikan makan itu salah satu penyebab yadkhulul jannata bisalam. Rasul menegaskan akan masuk ke dalam surga nanti dengan selamat. Tuh. Apalagi yang bersangkutan minta kesempatan emas, peluang hebat untuk bersedekah. Pastikan Wak. Itu yang penting, tentu makanan itu sehat, bisa dimakan ya. Kamu nyungkeun pastikan. Ya, kita boleh bersedekah dan apapun. Bahkan Rasul mengatakan halangilah dirimu dari panasnya api neraka kalaupun dengan 1 butir kurma. Tuh. Jadi apa yang kita miliki sok kasihkan. Ya, kalau ada yang terbaik alhamdulillah. Teu anu sae nu aya we. Yang penting bisa dikonsumsi. Insyaallah itu akan menjadi kebaikan ya. Nuhun daramang sehat sadayana. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya di WhatsApp telepon. Halo. Ya, halo. Halo. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Halo, langsung disampaikan pertanyaannya. Halo. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan, Pak. Mangga ngapain, Mbak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ibu, Bapak sumping Ibu mangga. Pak Ustadz mau bertanya. Iya mangga. Kan saya suka mengeluarkan zakat penghasilan ya setiap bulannya. Ya. Terus saya menabung. Ya. Nah hasil tabungannya itu saya belikan emas gitu. Nah emasnya itu saya kasih zakat lagi enggak ya Pak Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 objek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya emas perhiasan, Bu. Ya, emas perhiasan itu apakah Ibu dapatkan dari nabung macam tadi, dari mahar, mas kawin suami, mungkin dari warisan orang tua ya, atau mungkin yang ngasih gitu ya. Yang jelas sudah menjadi emas perhiasan maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hitung aja jumlah nominalnya Bu ya. Ibu teh nabung terus impak, Ibu nabung teh dibelikan ikan emas, beda lagi jenisnya Ibu ya. Ketika sudah menjadi emas perhiasan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atutina zakata ada. Ini benar kepada Ibu tadi. Apakah sudah kau keluarkan wahai Ibu gelang emas yang dipakai oleh anak perempuanmu itu kau setelah belum ya Rasulullah? Rasul menyatakan apa mau nanti di akhirat Allah menggantinya ya syuraini minar dengan 2 gelang dari api neraka. Qadhuma atau dicoplokkeun dialungkeun geulangna Bu. Saking takut azab api neraka. Ya, artinya ini saking wajibnya. Pokoknya kata kesimpulannya ketika anak punya perhiasan emas gitu aja, ngasihkah, ada yang ngasihkah, warisankah,
atau Ibu Hasina Bungkah, keluarkan zakatnya 2,5% ya. Tong tapi ting KDM untuk melanjutkan masjid ya. 0815 sok serat nama WA nanti dijemput boleh oleh staf kami. 0815 609 6268. Nun. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Ada Kang Badoy hadir menyimak dari tadi Pak Ustadz. Oh gitu, Kang Badoy, alhamdulillah. Di Sukabumi Pak Ustadz. Sukabumi. Ambu Kalista juga di Uli Gajah sudah hadir menyimak. Dan juga Ibu Uni sudah hadir di pagi ini. Baik Pak Ustadz, sebelum kita pamit ada informasi yang mau sampaikan di pagi ini. Pada Sumatera jemaah umur dan mutakin, mudah-mudahan darambang sehat sadayana ya. Dan akan berangkat nanti tahun depan Februari tanggal 3 2024 juga alhamdulillah sudah mulai, sudah setengahnya terpenuhi. Terima kasih, jaga kesehatan juga untuk April, kemudian Agustus dan November alhamdulillah sudah terisi. Anda tinggal merapat ke mutakin saja ya, berikan fotokopi KTP dan KK untuk booking seatnya 1 juta rupiah atau kontak ke nomor tadi 0815 609 6268 ya. Terima kasih Pak Wakaf Anda untuk melanjutkan permohonan proyek akhirat kita Masjid PP Taqadar Mutakin. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Allah Maha tahu sekecil apapun infak sedekah wakaf Anda akan dicatat di sisi Allah dan Allah akan melipatkan pahala yang berlipat-lipat ganda kepada Anda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf kesalahan. Insyaallah besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.